Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sukacita, kebahagiaan yang Tuhan selalu limpahkan dalam hati dan kehidupan kami. Di sepanjang hari ini kami alami berkat dan pertolongan Tuhan, dan kami alami segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk semua karya-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi, dan berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-27. Tertulis demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik mengasihi daripada membiarkan kebencian merusak kedamaian dan keindahan dalam hidup ini. Adalah lebih baik mengampuni daripada membiarkan kepahitan berakar dan meracuni sisa hidup kita. Sewaktu saya masih kuliah, pernah terjadi insiden di dalam sebuah angkot, di mana seseorang yang tidak saya kenal memukul saya dengan cincin besar di jarinya. Akibatnya bagian bawah kelopak mata saya mengalami robek dan harus dijahit. Selama sekitar 2 minggu pada waktu itu, satu mata saya ditutup dengan perban. Dan setelah peristiwa itu, saudara, saya memiliki rasa benci yang dalam pada waktu lama. Kebencian itu tanpa saya sadari telah menggerogoti kedamaian dan ketenangan dalam hati saya. Selama beberapa tahun lamanya, saya tidak bisa mengampuni. Tapi suatu saat, saudara, saya merasa Roh Kudus berbicara, menegur dan mengingatkan saya untuk memberikan pengampunan. Mulanya saya tidak mau, tapi akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Saya mengampuni orang yang telah memukul saya itu. Pada saat berdoa dan mengampuni, seperti ada belenggu dan beban yang terlepas dari diri saya. Dan pada saat itu saya mengalami damai sejahtera yang begitu luar biasa. Momen ini selalu teringat, dan kadangkala membuat saya berpikir, kenapa tidak dari dulu saya mengampuni? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 6 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Tidak mudah memang, saudara, untuk mengasihi orang yang membenci dan bahkan yang pernah melukai hati kita. Tapi Tuhan menetapkan suatu standar yang luhur, standar yang tinggi bagi setiap kita orang yang percaya, agar kita hidup menurut cara sorga, bukan cara dunia ini. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang biasa. Tapi mengasihi musuh adalah perkara luar biasa, dan inilah norma sorgawi yang harus menjadi sikap hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kita harus mengasihi orang yang memusuhi atau melukai kita. Yang pertama adalah karena ini merupakan kehendak Tuhan. Allah itu kasih, maka kita juga harus senantiasa hidup dalam kasih, memiliki sifat kasih seperti kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Kalau kita hidup dalam kebencian, maka kita tidak berada di dalam kehendak-Nya. Justru kita hidup di luar daripada kehendak firman-Nya. Yang kedua, saudara, agar kita hidup dalam damai sejahtera. Kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, maka dapat dipastikan bahwa kita pasti hidup dalam damai sejahtera. Dalam Efesus 4 ayat 31-32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan,
pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan dengan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang melukai kita. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Bukan saja kami mengasihi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang menyenangkan, tapi juga orang-orang yang memusuhi kami. Kami mau mengasihi mereka sesuai dengan perintah-Mu. Tolong kami Tuhan, ampuni kami kalau selama ini ada sikap kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami tidak mengasihi, kami hidup dalam kebencian, masih ada iri hati, kepahitan, kemarahan, pertikaian dan sebagainya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Jamah setiap kami yang saat ini sedang mengalami sakit, sembuhkan ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan yang ajaib kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Kami percaya berkat dan jawaban doa kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.